Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Fahmi Uzaki, Ketua Umum Fornas Malah di acara podcast malam, podcast mahasiswa Lamongan bersama salah satu senior Fornas Malah atau alumni Fornas Malah yang juga inisiator dari Alpha Learning Space. Langsung saja, halo Cak Faruk. Halo. Wes serius tak gak ini? Serius. Tiwas. Jadi Serius sih. ini yang ada yang nanya ya terkait apa sih Alpha Learning Space itu? Oke. Siapa yang nanya ini? Ada ya. Oke. Jadi Alpha Learning Space ini saya bersama teman-teman ada berlima. Dulu pertama berdua sama Mas Amanu. Jadi di awal kita itu cukup prihatin ya dengan kondisi Lamongan yang pada saat itu kami pikir teman-teman di Lamongan juga perlu partner untuk berpikir, partner untuk bertumbuh dan lain sebagainya. Kemudian kita membuat Alpha Learning Space ini. Jadi kalau Mas Fahmi lihat di webnya kita atau di YouTube itu kita biasanya pakai tagline Home of Research and Development. Jadi ini dijadikan sebagai rumah untuk penelitian dan juga pengembangan. Nah, penelitiannya apa? Kita biasanya mendampingi teman-teman yang ya ini Mas Fahmi juga kayaknya. Jadi biasanya ada teman-teman yang curhat masalah kuliahnya. Biasanya sudah baru ingat kuliah itu di akhir-akhir. Oh, di akhir-akhir. Di akhir-akhir ingat kuliah harus menyelesaikan tugas. Nah itu biasanya mereka agak kesusahan. Kalau nggak masalah dengan dosennya, ya masalah ini bingung mau ngerjakan apa. Nah di sini kita ada pendampingan riset. Jadi kita mendampingi, gak ngerjakno loh ya. Nah itu gimana caranya agar teman-teman yang punya keresahan terkait ya apa riset, ya apa penelitiannya itu gimana caranya agar bisa minimal bergerak bareng Alpha Learning Space itu gimana? Oh kalau masalah itu biasanya kita apa ya MLM ya, mulut to mulut ya. Jadi mulut to mulut, tak kira multi level. Bukan, jadi kita biasanya ketok tular kalau bahasa Jawanya ya. Intinya, jadi misal Mas Fahmi kemarin diskusi tentang mau penelitian apa. Nah, kok cocok. Nah, itu biasanya bilang ke temannya yang lain. Aku kemarin susah di bagian metode, susah milih kuanti atau kuali. Nah, itu biasanya mereka langsung ayo ketemu Cak Faruk. Nah, atau ketemu Mas Amanu, teman-teman Alpha. Kita ketemu lah. Di situ kita biasanya bahas mulai awal apa sih topik yang mau dibahas. Nah, itu biasanya kan kita banyak tanya dulu. Jadi dokter biasanya kan sebelum mendiagnosa tanya dulu. Kondisi kerahnya apa, pilek enggak atau apa lah itu biasanya kita baru mengarahkan. Jadi banyak tanya dulu jurusannya apa, jangan sampai dia jurusan teknik disuruh penelitian tentang pendidikan. Bisa juga, aslinya bisa saja. Misalnya dia membuat media online yang itu nanti hubungan dengan web, nah itu kan bisa. Nah tapi awal kita tanyakan dulu maunya apa. Kalau ketemu maunya apa ini biasanya muncul motivasinya dulu. Jadi maunya apa? Nah nanti kita bareng-bareng baca buku ini, baca referensi ini. Nah ini yang kadang untuk memenuhi penelitian. Ya, jadi kaidah ilmiahnya dapat. Nah selain itu, yang tadi development itu kita mau pengembangan SDM. Jadi di ruang baca di Alpha ini ada pendampingan riset, kemudian ruang diskusi dan ruang baca. Lah ini ruang baca juga sering kita diskusi buku apa, kemudian ngundang siapa, kemarin juga sempat ngundang duta baca lah. Kemudian nanti ada ruang kreasi, lah ini kemarin juga ada bahas UMKM dan sebagainya. Lah itu sebisa mungkin kita bisa memiliki sumbangsih ke daerah khususnya Lamongan dan juga bisa membantu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekiranya butuh curhat atau butuh teman diskusi, ya kita diskusi. Tapi dalam tanda kutip kita hanya mendampingi. Jadi ngurang dipromosikan sing gak iso nggarap skripsi hubungi Alpha. Jangan ke Alpha Midi saja ini. Ikut jajan sing ini bagi teman-teman yang pengen sharing terkait bagaimana pengerjaan penelitian, bagaimana pengerjaan riset, datang ke Alpha Learning Space. Ya. Ada batasan nggak ya ketika aku kudu mahasiswa sing iso tekan Alpha atau siswa boleh atau guru boleh atau gimana? Boleh. Jadi kita tidak membatasi usia, tapi biasanya yang kebutuhan riset itu biasanya kan teman-teman yang sedang ada tugas. Nah, tugas ini macam-macam, ada yang
siswa yang ngerjakan misalnya mau lomba atau dia mau PKM atau mau apa. Kemudian teman-teman mahasiswa yang tugas akhirnya kurang dapat teman. Nah, ini biasanya kita sharingnya di situ. Guru juga ada. Jadi beberapa kali ada guru-guru yang juga PTK itu seperti apa sih? Penelitian tindakan kelas, bagaimana cara menghadapi siswa yang seperti ini lah, itu bisa jadi bahan penelitian buat mereka. Kayak gitu. Terkait gimana caranya lihat apa saja sih kegiatannya Alfa? Itu media sosialnya apa, Cak? Media sosialnya di IG, kita mainnya di IG karena sasarannya pemuda, jadi di IG alfa.ls. .ls. Kemudian di webnya kita ada www.alphalearningspace.com. Itu biasanya. YouTube-nya, Cak? Kalau YouTube-nya? YouTube-nya di Alpha Learning Space. Nah, itu langsung muncul. Langsung kunjungi ya, teman-teman. Nah, ini, Cak, ada beberapa pertanyaan yang ini sebenarnya seputar mahasiswa baru khususnya ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Apa saja sih yang diperlukan ketika perkuliahan itu akan berlangsung? Kan ini momentumnya mahasiswa baru. Nah, habis ini kan perkuliahan dimulai. Nah, itu menurut Cak Faruk apa saja yang perlu dipersiapkan? Jadi ini lebih pada anak yang sudah keterima ya? Atau prepare sebelum kuliah? Anak yang sudah keterima. Yang sudah keterima. Kan persiapannya apa saja kan? Kan dari SMA ke mahasiswa itu kan ya masih bingung karena beda kan di siswa sama mahasiswa. Mungkin gimana, Cak? Oke, kalau untuk anak-anak lulusan Covid ini ya, anak-anak SMA yang lulusan Covid ya. Jadi kemarin yang ospeknya juga kan berbeda ya. Kalau zaman saya dulu ospek suruh bawa sarimi, suruh bawa baret dan sebagainya. Harus tepat waktu, harus seragaman apa lah. Nah, ini kan agak berbeda. Kemarin saya juga sempat ketika diundang teman-teman mahasiswa itu, saya tanya, sudah pernah lihat kampusnya enggak? Nah, itu kayaknya 80% itu belum pernah lihat kampusnya. Ini juga menjadi problem. Tapi untuk saat ini dengan adanya Covid ini kita juga dimudahkan. Informasi kan sudah banyak ya. Jadi bisa lihat di webnya. Kemudian untung-untung ini punya senior di sana atau punya kakak kelas, kakak SMA ataupun lah ini Fornas juga kan ada ya. Ya, di Fornas ini juga menaungi mahasiswa Lamongan yang ada di berbagai perguruan tinggi di Indonesia lah. Jadi Ikamala kan bisa ditanyakan itu ya. Bisa. Jadi ketika butuh informasi terkait kampus ini itu bisa langsung melalui Ormada Ikamala atau lewat Fornas malah juga bisa melalui media sosial. Itu gimana, Cak? Terkait tadi yang kalau hari persiapan. Ini ya meskipun dengan kondisi yang seperti ini, teman-teman yang kuliah juga harus kayaknya lebih dewasa secara digital karena rata-rata mereka tidak bertemu temannya. Tidak bertemu secara fisik ya. Rata-rata mereka masuk grup WA, Telegram, kemudian nanti mulai ospek. Kalau setahu saya kemarin ospeknya online juga ya. Kemarin sempat kasus sabuk itu ya. Ya, sabuk yang mana sabuknya nih? Itu ya. Jadi itu ya memang perlu adaptasi. Jadi memang informasinya harus digali, kemudian cara berkenalan juga ini perlu. Jadi teman-teman yang mungkin tidak biasa menggunakan media sosial, nanti cara komen, kemudian kira-kira cara menghubungi CP kampus ini seperti apa. Itu hal-hal yang administrasi lah ya. Tapi secara pribadi teman-teman juga harus mempersiapkan kuliahnya apa sih. Nah, itu kan mereka juga KRS-an, tahulah mata kuliahnya apa. Bisa dicari deskripsinya gimana. Syukur-syukur dosennya punya silabus atau RPS. Nah, punya rencana pembelajaran per semesternya itu kan bisa dipelajari. Nah, itu kita bisa menyuruh start. Kalau teman saya dulu itu yang sering dikirim lomba itu biasanya dia mempelajari RPS itu. Jadi pertemuan pertama materinya ini. Biasanya di RPS bagian belakang kan ada referensi. Dia beli buku itu. Nah, dia baca. Jadi ketika dia masuk kelas itu nggak kosongan. Berarti intinya mempelajari mata kuliah apa saja yang dipelajari nanti. Baru nanti apa saja yang dipersiapkan. Contoh buku tadi referensi itu ya. Jadi selain itu ya, selain itu referensi, nah waktu juga Mas. Jangan sampai ini biasanya karena kita nggak masuk secara fisik ya, karena mungkin terlalu penat dengan kegiatan online. Jadi kadang kuliah Senin ingatnya Selasa. Iya, kadang lupa hari ya kan, bener. Karena nggak upacara.
Ya lupa hari. Biasanya kan ono ndelok seragam ya. Oh, Ya. iki dino Senin ngono. Nah, iki kan di rumah terus aktivitasnya sama mungkin ya. Jadi ya mungkin itu Ya. bisa lupa hari. Nah, seringnya itu lupa hari, lupa waktu karena memang di rumah juga kegiatannya banyak. Kadang bantu orang tua, Bantu orang sing tua. ngambil jaga toko dan sebagainya. Nah, waktu ini juga sangat krusial. Jadi kapan kuliahnya itu dimulai, kapan diakhiri, kemudian nanti hari ini kuliah berapa mata kuliah, berapa SKS dan sebagainya. Nah, lebih jauh lagi bisa dicari tahu dosennya ini siapa sih. Nah, itu kan bisa sekarang dicari. Nah, iya. dari kita tahu dosennya nanti setidaknya ketika kita ketemu secara virtual, kita sudah banyak stalking ya bahasanya anak muda sekarang. Stalking ya, stalking. Ben gak mantan tok di Ben gak mantan tok. Stalkingnya sudah bermanfaat. Stalking dosennya. Dosennya. Ya, kira-kira dosennya iki pernah nulis apa? Itu yang paling mudah. Kemudian dosennya iki kira-kira dari caption atau apa sering humor atau dia puitis atau dia punya anak atau gimana lah itu kan bisa diproyeksikan kira-kira nanti kalau gak lulus didekati anaknya kan gitu. Iya, bener. Masuk akal juga gitu. Terkait ini ya, jadi tadi saya juga menyinggung terkait pengelolaan waktu, kelola waktu lah. Karena di rumah ini kan kita juga nggak mungkin hanya kuliah. Ya. Ada kalau orang tua melakukan pekerjaan ya mau tidak mau kita harus bantu kan gitu. Ya. Kalau ada tetangga berkegiatan yang itu mematuhi prokes lah, Ya. itu tetap pasti kita nimbrung. Ya. Belum lagi ada kegiatan-kegiatan lain yang ada di desa lah mungkin. Itu gimana cara menyikapi pengelolaan waktunya ya? Oke, kalau masalah manajemen waktu yang pertama ini yang sering terlupakan adalah masalah mindsetnya. Jadi cara atau perspektifnya, cara memandang bagaimana mengelola waktunya. Kalau di awal dia sudah menganggap nanti aku on time tapi nanti yang masuk lain Zoom enggak. juga telat Telat. semua lah. Ini perlu pahami terlebih dahulu. Jadi yang pertama mindsetnya harus ditata. Kalau memang mau niat disiplin Aja, nggak usah bergantung sama orang lain. Ya. Kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau konteksnya berkegiatan di rumah, ini sebisa mungkin berkomunikasi dengan keluarganya. Oh ya. Nah, tadi kan sudah ya. Tadi kan sudah tadi mata kuliahnya apa, semester ini kuliahnya apa saja, bilang saja sama orang tua. Saya kira orang tua yang menginginkan anak-anaknya kuliah juga memahami lah. Jadi ada bagi tugas. Ya. Jadi si anak juga tidak durhaka, si ibu juga tidak kecewa. Lah ini juga harus dikomunikasikan dengan baik dengan orang tua. Misal pagi ini Senin kuliah jam 7. Nah, jam 7 biasanya sebelum kemarin pas SMA, dia Senin biasanya bantu buka toko, bantu belanja ke pasar dan lain sebagainya. Nah, ini dikomunikasikan, Bu, saya Senin pagi kuliah. Nah, nanti mungkin ibunya bisa menanggapi, ibunya yang berangkat sendiri. Atau mungkin ibunya bisa yang sangat masih peduli ya. Itu mungkin bisa menyiapkan sarapan lebih pagi. Jadi arake kuliah agak wetenge kerucuk-kerucuk. Meskipun gak masuk Zoom kan mimik wajah itu terasa ya. Ya bener ya. Terkait kan gini. Kalau kuliah itu kan, kalau saya juga dulu pernah kuliah ya. Masih kuliah. Oh, masih ya. Masih kuliah dan masih mengalami kuliah tatap muka. Itu kan masih enak ya. Ya. Ya ketemu teman-teman baru. Ketemu lingkungan baru, ketemu suasana baru lah intinya. Nah ini kan ketika pandemi ya kan, kuliah itu kan diselenggarakan secara online, otomatis aktivitasnya hanya di depan laptop atau di depan handphone. Nah ini kan pasti bosen ya, pasti bosen. Melihat aktivitas sehari-hari sama jenuh. Nah itu gimana cara menyikapi kebosanan ya? Oke, jadi sebelum itu tadi manajemen waktunya, kalau di ilmu manajemen itu kan ada POAC ya, ada perencanaan, kemudian di organizing, di list dan sebagainya, kemudian dilakukan, kemudian dikontrol atau dievaluasi. Nah, sederhananya kita bisa membuat bahasa anak-anak muda sekarang biasanya to-do list ya. Jadi apa yang mau dikerjakan. Nah, apa yang mau dikerjakan itu yaitu tadi kuliahnya apa. Oh, kuliahnya ini berarti hari sebelumnya saya harus baca ini. Kalau mau serius seperti itu.
Kemudian ada list tambahan, misal ada futsal. Nah ini kan juga tidak bisa terlepas. Kemudian ada kegiatan, kalau di desa mungkin ada kendurenan. Tapi malam biasanya kan ya, atau ada kerja bakti, ada apa? Ada orang meninggal. Itu insidental kalau itu ya. Jadi itu di list dulu. Jadi direncanakan. Setidaknya kita punya perencanaan itu. Jadi kita punya acuan untuk mengelola waktu itu. Setelah dilaksanakan, mungkin nanti per minggu ataupun per weekend atau per bulan, nanti kita bisa baca, kita evaluasi. Nah kalau saya biasanya di kamar ada papan kecil, nah itu biasanya pakai sticky note. Nah list kegiatan lah, besok mau ngapain, terus apa yang perlu dikerjakan, sehingga itu lagi untuk menyikapi biar tidak lupa harinya, ditulis per tanggalnya lah. Itu nanti bisa dievaluasi. Kemarin kira-kira kemarin yang belum terselesaikan apa? Nah, kalau memang ada yang perlu diselesaikan, bisa lebih jauh lagi. Kenapa ini kok belum selesai? Oh, ternyata kemarin ada orang meninggal. Oh, ternyata kemarin ada pacar yang datang. Nah, ini kan bisa diagendakan. Iya. Benar. Nah, jadi orang yang pandai berorganisasi ini sangat mungkin untuk berselingkuh, Mas. Kok bisa ya? Iya gitu. Iya. Kan direncanakan. Nah, ini saya nggak membahas Mas Fahmi loh ya. Mas Fahmi insya Allah setia, insya Allah ya. Jadi biasanya direncanakan hari ini ketemu si A, hari ini ketemu si B lah. Jangan sampai si A ketemu si B, caranya gimana? Nah ini juga harus diorganisasi. Di manage dengan baik. Agar tidak ketemu yang A sama yang B. Nah kayak gitu, kayak berpengalaman kalau ini ya. Sampean aja akui. Gak bisa dalam hal. Nah, jadi kalau nanti misal ke game, kita evaluasi kok ingin ke game. Nah, tempatnya sing salah. Ngono. Kayak gitu. Nah, itu nyinggung terkait doi ya, doi. Oh, doi. Nah, itu kan nek nang laptop itu kan gak iso awak dhewe langsung ngobrol langsung dengan cewek sing awak dhewe cem-cemi ngono. Nah, itu gimana bangun relasi, bukan hanya doi lah ya. Membangun relasi dengan teman-teman yang baru pada saat kuliah online, kan tidak ketemu fisik itu secara fisik. Ini ada pengalaman lucu Mas Fahmi. Jadi kemarin ketika saya di kampus itu kan masuk tim PMB ya, penerimaan mahasiswa baru. Kebetulan saya masuk grup. Masuk grup. Kemudian saya dapat japri. Mas kenalan saya ini mahasiswa baru ini. Nah, ini saya bingung ya, saya tanggap juga. Oh iya Mbak, saya juga mahasiswa kayak gitu. Nggak tahu besok ketemunya gimana. Jadi dari kasus itu kita bisa belajar. Oh pertama kita harus tahu siapa sih yang ada di dalam grup itu, siapa saja. Itu biasanya kita kan memberikan kayak pendahuluan. Biasanya yang buat admin grup itu biasanya kalau nggak orang kampus ya siapa kan gitu. Kecuali memang nanti disepakati yang admin ini sudah ketua kelas. Nah ini berarti satu kelas ini sudah satu grup semua. Nah ini juga ada nge-cheat Mas ya. Nge-cheat iki cara yang nge-cheat itu apa Cak? Nge-cheat iku bahasa nge-cheat nang game iku. Sodok. Jalan pintas. Jadi jalan pintas biasanya ada grup kelas, ada grup rasan-rasan. Oh gitu. Oh dibagi dua. Ada yang circle-nya. Ini ada yang sama dosen. Kayak gitu. Jadi kalau kuliahnya kalau itu anak-anak kelas semua, kita bisa enjoy. Oh di situ teman-teman semua, kita mau merencanakan apa, berkegiatan apa. Lah kalau ada dosen di dalamnya, ini kan juga harus berhati-hati. Kalau kita tidak tahu beneran ya, lebih sopan dan sebagainya bahasanya. Jangan sampai anjir-anjirnya keluar kayak gitu. Kalau nyepam juga. Ya, kemudian emoticon, perang stiker dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dihindari. Jadi yang pertama kalau masalah membangun relasi sama teman-teman baru, kita kenalan biasa. Jadi kalau memang dimungkinkan di grup itu dibuka forum untuk kenalan di forum itu. Nah kalau japri ini biasanya ada kepentingan lain. Nah di japri, putul profile koyok sodok api, koyok mau di Ayunda misalnya. Terus di japri Mbak R&D dan sebagainya. Soporong podo-podo lamungane, misalnya kuliah nang Jember. Oh yo janjian nanti kapan-kapan nang Jember bareng yo. Janjiane ngono. Itu kan ada kepentingan lain. Tapi kalau di forum itu dibuka sesi kenalan dipersilahkan sama admin, itu digunakan dengan baik. Nah biasanya tipe-tipe orang dalam grup itu macam-macam. Ada yang mau cotok, ono sing kewomento,
kadang ada beberapa kasus grup itu saya rasa berdua saja, sing chattingan wong loro iku tok, liyane nyimak. Ya, kayak gitu kayak nonton badminton ya, yang lain dua, yang lain melihat. Nah, ini juga harus disikapi. Jadi teman-teman kalau memang bisa, oh kok teman saya ini kok diem saja. Nah, itu diajak, disabri karena memang ya itu tadi kendalanya kita nggak pernah ketemu fisik. Gak ngerti. Kita nggak tahu karakter orang seperti apa kan. Gak ero pencilaane piye. Nah, itu salah satunya ya dari situ. Guyonane sak piro juga kan mundur aja. Ya larang naga. Ya, jadi intinya membuat forum bisa membuat forum antar kelas. Intinya harus tadi yang menjaga kesopanan, juga menjaga relasi, menjaga hubungan agar antar teman sekelas ini bisa lebih akrab. Jadi nggak harus di grup ada dosennya, tapi juga membuat forum-forum sendiri ya. Termasuk grup tugas grup biasanya. Tugas, terus kan virtual juga. grup ini UKM yang diminati atau kegiatan-kegiatan yang diminati. Ya itu ya. Terus terkait ini ya, bagaimana sih agar kalau di kampus itu kan ada banyak fasilitas. Ya. Kalau mau bikin karya, kalau mau produktif, ada banyak fasilitas. Mulai fasilitas akademisi, praktisi, temen atau buku-buku atau fasilitas yang lain ya. Intinya aksesnya lebih banyak daripada di rumah. Nah, gimana agar teman-teman ini bisa tetap produktif meskipun kuliahnya di rumah? Oke. Kalau saya pernah diajari itu gampangnya gini Mas, P produktif itu seingat saya P sama dengan M kali K. M kali K, oh begitu ya, M kali K. Ayo M kali K, enak PMK mana ya. Jadi produktif itu akan bisa diwujudkan ketika dia punya M motivasi. Dan juga K-nya keahlian atau kompetensinya. Motivasi sama keahlian sama dengan produktif. Nah, jadi yang pertama yang perlu ditemukan motivasinya dia minatnya kemana. Nah, kemudian punya kompetensi apa. Misal kalau konteksnya pandemi ya, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi dia kayaknya bakat untuk jualan. Nah, kita bisa jualan di situ. Tapi yang biasanya mahal itu di motivasinya. Yang biasanya agak susah itu kan motivasinya. Karena motivasi ini bisa internal dan juga bisa terpengaruh eksternal. Dan kadang arek mau minat tapi keluarganya nggak setuju. Nggak support. Misal arek iku pengen dodolan ternyata wong tuane ngongkon liyane, ngongkon nang sawah misalnya ya. Nah, kayak gitu harus disikapi. Jadi kalau mau produktif ditemukan dulu maunya apa, motivasinya apa, motif untuk aksinya ini ya. Motivation itu kan motive to action ya. Jadi motivasi untuk melakukannya itu apa. Nah itu nanti ditambah dengan keahliannya atau kompetensi yang dimiliki, insya Allah itu nanti bisa produktif. Misal dia bisa membuat kompetensi yang dia pertukangan misalnya ya. Buat figura, buat jam tangan, jam dinding yang dari kayu itu, dari palet dan sebagainya atau hiasan dinding, macam-macam. Kalau dia keahliannya di desain, nah, sekarang dia motivasinya di mana? Desainnya buat apa? Mau buat meme atau buat kata inspiratif kan macam-macam. Infografis banyak jalan. Ono sing seneng gawe story, ini kan bisa diarahkan ke nulis buku contohnya, contohnya seperti gitu. Jadi ditemukan dulu motivasinya. Jadi teman-teman yang mau produktif ditemukan dulu. Kira-kira yang saya kerjakan nanti sampai di mana sih? Nah kalau nanti karena pentingnya motivasi ini apa? Karena nanti di akhir semisal ada kendala, ada apa, kita mengingat, oh dulu perjuangan saya untuk melakukan ini itu sampai seperti ini loh. Nah kalau itu sudah tertata, tinggal itu memaksimalkan kompetensi. Karena kompetensi ini semakin diasah itu semakin bagus. Ada teman saya yang sangat bagus kalau menjelaskan, sangat bagus ketika menerangkan. Sekarang dia main media, jadi buat media pembelajaran, didukung dengan keluarga yang memang support untuk laptopnya dan sebagainya, sehingga dia jadi konten kreator di bidang edukasi. Macam-macam kalau saat ini banyak digital ya. Jadi kayak web, penyedia apa. Kalau Mas Fahmi di Jember ada ya kira-kira Mamikos ya? Ada sih. Ada ya. Nah, itu Mamikos itu kan sederhana banget. Dia motivasinya ingin membantu orang-orang yang nyari kos. Benar. Nah, dia keahliannya juga di bidang teknologi ya, kayak buat web dan sebagainya, platform ya. Dia motoi, survei dan sebagainya di cover lah, itu kan bisa.
macam-macam. Nah Mas Fahmi mungkin nanti Fornas bisa buat kampus ini dilingkan webnya dan sebagainya, deskripsi kampus, itu kosnya daerah mana, Nah. makanan favoritnya di tempat mana, kayak gitu kan bisa. liburannya di mana kan. Nah liburan Itu ya. tempat tongkrongan biar gak kegap tadi Mas ya. Ben biasa arek iki nang kene. Berarti awak dhewe ngopi nang kene. Gitu. Ya, masuk juga. Trik baru gitu, Cak. Mungkin itu, Cak. Ini ya, apa pesan pesan untuk mahasiswa baru agar terus semangat. Aku nek pesan wae wong mati kene iso tok abot nih. Harapan berarti harapan. Kok dijali wasi ya. Harapan ya. Harapan untuk mahasiswa baru agar terus semangat di meskipun kuliahnya masih online. Kalau harapannya sih gini Mas ya. Jadi adanya pandemi ini memang sangat memukul bagi teman-teman yang kuliah. Ada sepupu saya yang di Malang itu dia kuliah 1 semester offline, selebihnya sampai sekarang semester 5 ini online. Ini juga terasa. Kemudian ada teman-teman, apalagi teman-teman yang sejak awal tidak tahu kampusnya. Ini yang 2019 2020 kan? 2020. Karena 2019 masih 1 semester ya. Nah ya. 2020 full, 2021 ini. Nah, yang nggak tahu kampusnya sama sekali ini memang tidak harus berkecil hati karena mungkin sejak SMA, sejak kecil dia sudah bercita-cita saya pengen ke Malang, saya pengen ke Jember, saya pengen kemana-kemana. Tapi pada hari deng-dengnya, ada hari hanya ternyata tidak bisa ke sana. Nah, kita juga tidak bisa menyalahkan keadaan karena memang ini juga dirasakan semua umat manusia di dunia ya. Di dunia ya. Jadi cukup bersyukur teman-teman sudah diterima, itu yang pertama. Karena dari syukur itu teman-teman bisa melihat teman-teman yang lain yang tidak diterima misalnya. Bertapanganesnya wis online gak keterima. Terus dekne lapuan, liyane kuliah online dekne ngopi dan sebagainya. Nah, itu yang pertama, ayo disyukuri dulu. Nah, dari disyukuri itu kita melihat lagi kenapa saya memilih kuliah di situ. Kenapa saya memilih jurusan itu dan sebagainya. Nah, ini biasanya baru sadar kalau Mas Fahmi merasakan, teman-teman circle mahasiswa biasanya merasakan salah jurusan itu semester keempat kelima ya. Ya kan? Jadi kadang ada teman-teman, ya nggak semuanya ya, ada yang memang teman-teman itu kuliahnya ikut-ikutan. Elok kakaknya, koncone iki dan sebagainya, tapi pada akhirnya selama 2 semester itu baru terasa kenapa saya ambil jurusan ini. Padahal enggak srek. Kayak gitu. Kayak milih pasangan aja, lapo milih iki? Padahal nek niku awakmu ae. Nek iku awakmu. Nek aku srek ya, tetap srek. Pencitraan. Jadi harus diperjelas ya, tidak hanya hubungannya, harus diperjelas kenapa saya memilih jurusan itu. Nah, sudah terlanjur masuk, disyukuri karena itu adalah jalan yang sudah ditata, yang sudah ditakdirkan untuk kita terima. Oh, saya anak teknik, berarti nantinya apa yang saya mau bawa pulang. Nah, ini kalau usia pemuda untuk Lamongan kan pulang ya. Programnya Fornas malah aja untuk mengajak teman-teman mahasiswa agar mengaplikasikan keilmuannya di Lamongan. Nah, tuh apa yang mau saya bawa pulang ini harus dipercayakan sejak awal. Meskipun agak serius bahasanya ya. Jadi serius. Nah, jadi mulai bersyukur, nyambi ustadz aku. Jadi itu tadi syukur, kemudian diperjelas maunya apa, jurusannya apa, kemudian kira-kira, dicari. Kira-kira kalau teman-teman yang sudah punya output lulusan, itu bisa dilihat. Oh, orang teknik ini siapa saja. Jadi apa. Nah, itu nanti bisa dilihat. Nah, nanti sambil jalan ada banyak momen, misal ketika PPL, kalau yang pendidikan ya, ada yang magang. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Oh, ternyata jurusan saya ini kerjanya ini loh. Nah, nanti ketika keluar tidak bingung. Nah, jadi disiapkan sejak awal apa lulusannya, kemudian nanti meskipun banyak cerita Mas Fahmi ya, banyak cerita anak pertanian larinya ke pemerintahan kayak gitu ya. Kayak gitu kan banyak ceritanya. Jadi perlu dipersiapkan juga pas kalau lulus ini mau gimana. Kalau itu minimal baru dengan step by step lah ya. Tapi kalau itu baru disadari di akhir ini biasanya agak kaget aja, shock. Jadi agak stres dan sebagainya. Apalagi pas akhir-akhir ditinggal, aduh lemes kabeh. Wis kelamut kecili ngono kan? Kelamut gede-gede kelamut jodone wong endinge kan. Mari ngono lulus, lapo ya iki kan bingung. Jadi pesen buat
teman-teman mahasiswa baru juga selain fokus kuliah juga menyiapkan pasca lulus ya. Ya. Pasca lulus ini maksudnya mau lo? Ya termasuk prospek kerja atau aktivitasnya apa atau nikah itu kan salah satu target yang ingin dicapai. Ya mungkin itu dulu Cak. Terima kasih atas ceramahnya. Tadi ceramah itu. Atau kuliahnya karena sampean kan dosen di salah satu kampus di Lamongan. Mungkin itu Cak. Sehat selalu dan selamat sore teman-teman.